Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran yang pada kesempatan hari ini tanggal 5 Jumadil Awal bertepatan dengan Ahad 19 November 2023. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menambah pundi-pundi amal kebaikan kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga salawat bersambung untuk kita umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terdahulu kita telah sampai pada ayat yang ke-6. Kita akan membahas ayat yang mengabarkan kepada kita tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keutamaan istri-istri beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita sebagai orang yang telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita supaya betul-betul memberikan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, utusan Allah, dan juga memberlakukan Nabi
sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimanakah sikap kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya? Mari kita lihat ayat yang ke-6 dari surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Artinya an-nabiyyu, nabi itu hendaknya aula, lebih utama, bil mu'minina min anfusihim, bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, wa azwajuhu, dan istri-istrinya adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka, wa ulul arhami, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, ba'duhum aula bi ba'din, ya, sebagian mereka lebih utama, ya, lebih diutamakan daripada sebagian yang lain, ya, yakni dalam masalah mewarisi fi kitabillah, sebagai satu ketetapan di dalam Al-Quran, minal mu'minina wal muhajirin, lebih, ya, utama atau lebih diutamakan daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Illa, kecuali, ang taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali an taf'alu, kamu berbuat ma'rufan, yang baik, ya, ila awliyaikum, kepada saudara-saudaramu seagama. Kana dzalika fil kitabi mastura, adapun hal itu, ya, perkara-perkara yang disebutkan tadi telah tertulis di dalam kitab Allah. Telah tertulis di dalam kitab Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ayat ini menerangkan kepada kita sebagaimana disebutkan dalam tafsir Taisir Karimir Rahman karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Allah ingin menjelaskan bahwa kaum mukminin, kedudukan mereka terhadap Rasulnya dan kedudukan, ya, mereka terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyikapi Nabi dan keluarganya secara pantas. Secara pantas, jangan seperti Syiah. Laknatullah, ya. Mereka itu menyikapi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, ngeri dan sadis, ya. Bayangkan, naudzubillah, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Orang-orang Syiah mengatakan istri Nabi menjadi anjing neraka. Mertua Nabi Abu Bakar menjadi anjing neraka. Umar, mertua Nabi, jadi anjing neraka. Naudzubillah. Ya. Dan mereka menuduh istri-istri Nabi itu dengan tuduhan yang keji. Naudzubillah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mengagungkan, memuliakan keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita juga tidak hulu, bersikap melampaui batas terhadap mereka. Ya, karena di satu sisi orang Syiah itu hulu terhadap cucu Nabi. Ya,
Mereka mengagungkan cucu Nabi, ya, kemudian sampai mengagungkan putri Nabi Fatimah, kemudian mengagungkan menantu Nabi Ali sampai derajat ketuhanan. Bahkan dimasukkan dalam syahadat mereka. Na'udzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah masih hidup saja. Rasul benci ketika beliau datang, sahabat berdiri. Ya, sebagaimana hadis Anas yang dulu kita terangkan, nampak raut muka Nabi menjadi merah karena marah. Enggak suka Nabi dengan hal itu. Ya. Bahkan Nabi berwasiat sebelum wafat supaya jangan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Dan jangan sampai mengagungkan Nabi seperti orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Menjelang wafat Nabi berwasiat tentang masalah kuburan Nabi. Sebab Nabi tahu orang yang bersikap ghulu, melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dianggap berjasa itu akan menimbulkan pengaruh seperti yang pernah terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu? Ya, umat Nabi Nuh mengagungkan orang-orang soleh yang hidup di masa itu setelah wafatnya dengan membuat gambar-gambar awalnya, kemudian generasi berikutnya membuat patung-patung, belum disembah. Masih dalam rangka mengenang jasa mereka, ya, biar nggak dilupakan kebaikan mereka, hingga akhirnya berhala-berhala itu disembah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana sikap kita yang pantas terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang yang beriman wajib mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib mencintai Nabi melebihi cintanya kepada diri sendiri. Ya, wajib itu. Hukumnya wajib. Ya. Begitu juga kita wajib mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan sampai kita menjatuhkan kehormatan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6832 disebutkan di situ tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngobrol sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Lantas Umar berkata, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi, kata Rasul. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum, tidak ya Umar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah. Hatta akuna ahab ilaika min nafsik. Cintamu tadi belum sempurna, imanmu belum sempurna, sampai engkau menjadikan diriku lebih engkau cintai, ya, daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar pun mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya wis, yen ngonten sak menika saat ini, sekarang ini demi Allah, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lihat. Ya, al-an Umar. Nah, sekarang Umar, imanmu telah sempurna. Rawahu Al-Bukhari. Masya Allah.
Perhatikan kaum muslimin, sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap jiwa dan raga kita, ya, maka kita belum sempurna imannya. Bahkan dalam hadis yang lain, dzaqa ta'mut ta'am, dzaqa ta'mul iman, tidak akan pernah merasakan lezatnya iman sampai dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelum kita menyatakan aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, dan Islam sebagai agamaku, maka Anda tidak akan pernah merasakan lezatnya keimanan. Maka doa ini dibaca setiap pagi dan petang 3 kali. Pagi ini injing menika sambil mendengarkan kajian, memahami kajian, berzikirlah kepada Allah, membaca zikir pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah 3 kali, ya. Kemudian membaca zikir pagi yang lain. Setelah selesai, sambil mendengarkan kajian, perbanyak membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Beristighfar kepada Allah. Dan Rasul dihitung oleh sahabat Abu Hurairah, sekali bermajlis katos injing menika membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. 100 kali. Begitu juga imam-imam besar. Imam Malik contohnya dalam salah satu asarnya, ketika beliau mengajarkan hadis kepada murid-muridnya, dan zaman dulu ketika imam besar sekali Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kalau buka majelis ilmu yang datang ratusan ribu, ya, bukan hanya 1.000 2.000, ratusan ribu. Sehingga ketika menyampaikan sebuah hadis, untuk sampai ke belakang itu kan lama waktunya. Imam Malik mendiktikan hadis haddatsana, setelah itu beliau diam sambil menunggu orang yang terdepan berteriak ke belakang, yang belakangnya lagi berteriak ke belakangnya. Itu Imam Malik membaca astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah sebanyak-banyaknya sampai selesai hadis dibacakan semua, baru beliau melanjutkan lagi. Nah, itulah model pengajaran, ya, para generasi terdahulu. Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana pesan Luqman kepada putranya, ya bunayya awwid lisanaka Allahumma ighfirli. Nah, perbanyak dan biasakan lisanmu mengucapkan Allahumma ighfirli. Sebab Allah memiliki waktu-waktu yang mustajab dikabulkannya doa. Nah, sehingga kata Hasan al-Basri, jadikan membaca istighfar itu di meja-meja makan, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di toko-toko, di sawah-sawah, di setiap saat dan keadaan, kecuali di tempat dan waktu dilarang kita berzikir, maka perbanyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak-banyaknya. Nah, maka Allah berfirman di sini, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Ridha kita harus full kepada Nabi, harus totalitas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ridha itu, kaum muslimin dan muslimah, ridha itu artinya Anda marem, puas menerima semua yang Nabi sampaikan, ajarkan kepada kita. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ridha, Pak. Puas, marem. Ya. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti Yahudi laknatullah. Ketika nabinya mengatakan, ya, ayo kerjakan begini, apa kata mereka? Sami'na wa asoina. Ya, kami dengar ya Nabi, tapi kami gak mau
menjalankan, naudzubillah, gregetne Yahudi itu. Nah, maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na wa sadaqna. Kita mendengar, ya, kita mentaati, kita membenarkan. Ini. Ya. Jangan seperti orang sekarang, ada perintah dari Rasul, sami'na wa fikirna. Ya, saya dengar tapi saya tak pikir-pikir. Lah cocok, tak lakoni. Lah gak cocok, gak tak lakoni. Naudzubillah. Jangan kaum muslimin. Itu Anda belum ridha namanya. Anda belum menerima dengan sepenuh hati, dengan totalitas. Sudah, kalau Anda memang mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, berarti Anda sudah harus siap menerima totalitas apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terdapat dalam agama Islam ini. Nah, itulah kaum muslimin sikap kita yang sesungguhnya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Tentang hal ini, Imam Al-Qurtubi membawakan beberapa penafsiran. Yang pertama, maksudnya bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari orang-orang beriman daripada sesama mereka. Daripada sesama mereka. Hal ini semakna dengan sabda Nabi dalam hadis Ibnu Majah nomor 1974, ana aula bil mu'minina min anfusihim, kata Rasul. Aku lebih berhak terhadap orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang, maka akulah yang akan melunasinya. Ini kabar gembira bagi yang suka hutang ini. Tapi ingat, ada syaratnya dalam syarat disebutkan, syaratnya ketika dia berhutang dia berazam, bertekad melunasi dan sudah berusaha untuk melunasi, ternyata belum selesai hutangnya, belum lunas, mati. Nah, baru dia menjadi tanggung jawab Rasul, artinya negara. Rasul menyampaikan dalam posisi sebagai pemimpin. Makanya kata ulama, untuk meneladani Rasulullah, untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dari orang beriman yang meninggal dunia meninggalkan hutang, maka negara harus menjamin hutang itu, melunasinya. Tapi itu syaratnya, dia hutangnya betul-betul dengan niat untuk membayar, bukan menjadi kebiasaan sehingga tidak ada niat untuk membayar. Nah, itu kaum muslimin. Wa man taraka malan fahuwa liwarasatihi. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya. Masya Allah. Maka kaum muslimin, ini maksud dari yang pertama, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Maksudnya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada sesama mereka. Nah, yang kedua, maksudnya kata Imam Al-Qurtubi, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Ya, jadi Nabi itu lebih utama bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri. Karena jiwa-jiwa mereka menyeru kepada kebinasaan, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada keselamatan. Inilah alasan diantaranya kenapa kita harus mencintai Nabi. Sebab Nabi jasanya luar biasa. Alhamdulillah. Dengan diutusnya Nabi, kita tahu mana cara yang benar, yang Allah ridhoi,
untuk beribadah kepadanya. Mana jalan-jalan yang sudah dilarang dan dibenci oleh Allah, Nabi sudah terangkan semuanya. Sampai-sampai malamnya seperti siangnya, saking terangnya. Nah, jadi nggak ada alasan nanti. Saya belum tahu ya Allah. Kenapa Anda sudah dikasih uzur oleh Allah sampai umur 40 tahun, sampai umur 60 tahun. Ya. Lalu apa belum cukup umur segitu? Sampai sebidak tahun saya kurang ngerti carane poso sing bener, carane sholat sing bener. Ya. Carane berbakti ngabekti marang wong tuwa, sok kurang ngerti. Enggak ada uzur nanti. Ya kecuali kalau Anda tinggal di Mars sana ya, enggak ada akses untuk dakwah dan sebagainya, baru mungkin diterima uzurnya. Kamu kok belum ngerti kalau Nabi itu utusan Allah, lah sholat hukumnya wajib. Ya Allah saya tinggal di Mars misalnya. Nah itu baru diterima kayaknya ya. Nah enggak ada dai yang ke sana soalnya. Dai mau ke Mars ya biayanya besar ya. Internet gak masuk misalnya, tapi kayaknya gak mungkin sebab Allah menjadikan manusia itu di mana? Di bumi kan? Ya, Allah berfirman tentang Nabi Adam, engkau diciptakan dari tanah dan engkau akan kembali ke tanah dan Allah jadikan bumi tempat tinggal dan kamu meninggalkan begitu kata Allah. Makanya orang yang mengatakan Mars ada kesempatan dijadikan tempat tinggal, solusi apa itu alternatif selain bumi itu berat. Belum lagi fisik kita yang membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan macam-macam. Intinya kayaknya nggak bisa hidup di sana. Kalaupun bisa itu sulit sekali, biayanya besar. Untuk menerbangkan satu orang ke sana saja sudah berapa biayanya? Miliaran. Nah, ini kalau uang 10 kan, orang 100 kan begitu. Ya sudahlah, sabar di bumi saja, gak usah neko-neko pengen ke Mars ya. Disyukuri di bumi aja wes ya. Nanti mati di bumi, urip gak suwi kok. Yang penting Anda sekarang fokus menyiapkan untuk kematian Anda, terutama yang sudah umur 40 tahun ke atas. Yang muda juga jangan merasa aman ya. Tenang si nom pede, jangan ya. Gak mesti kematian itu, gak mesti. Nah, kita lanjutkan. Itu kaum muslimin. Kenapa Nabi lebih utama daripada orang beriman? Sebab Nabi itu selalu mengajak kepada keselamatan. Sedangkan jiwa kita menyeru kepada keburukan. Makanya ada model jiwa lawamah yang selalu mencela, yaitu ada jiwa yang ammaratum bisu yang selalu mengajak kepada keburukan, kan begitu. Ada jiwa yang mutmainnah yang tenang ya, nah, seperti itu. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini Ibu itu sering Bapak dijadikan zikir. Betul kan? Mungkin Anda pernah mengamalkan ini. Dibaca setiap selesai sholat ya. Ada yang mengatakan ba'da maghrib dan isya. Kalau enggak salah ada yang mengatakan kalau mengamalkan zikir ini laqad ja'akum, Anda akan umurnya panjang, Anda akan pokoknya macam-macam. Ada lagi surat Ali Imran ya. Ayat yang ke-9 ya. Di situ disebutkan bahwasanya ayat itu kata orang-orang itu bisa dijadikan salah satu di antara ya, sarana untuk mencari harta yang hilang. Jadi ketika harta ada yang hilang, baca ayat itu katanya. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Nah, seterusnya itu kan ya. Nah, nanti Allah akan kembalikan harta yang hilang. Masya Allah. Banyak orang itu menggunakan cocok logi, dikaduk-kaduk kan ya. Ya nanti dikembalikan katanya kayak seperti itu. Ya alias ketemu. Masya Allah. Ini kalau begini caranya lah repot ini kan ya. Kemudian ketika bicara tentang Nabi Musa mencotos ya, orang kafir zaman Fir'aun itu, wa idza batashtum jabbarin itu jadikan wiritan ya, dibaca tanpa bernapas sekian nanti
pukulkan ke tembok-tembok akan roboh, masya Allah ya. Nah, ini kan cocok logi ini kan ya. Kalau seandainya mengandung seperti itu, Nabi akan ajarkan kepada sahabat, sahabatku, kita perang Uhud ini, ben musuhnya hancur wocon nih. Gitu, batas jawab pasti begitu. Gak mungkin Nabi gak mengajarkan. Jangankan itu, masalah kamar mandi Nabi ajarkan itu. Kalau di kamar mandi nggak boleh ngobrol kecuali darurat kan begitu. Terus keluar kamar mandi baca ini, sampai masalah kamar mandi, masalah di atas ranjang Nabi ajarkan. Masa masalah penting kayak gini nggak diajarkan? Bahkan di zaman Nabi ada sahabat pakai kuningan, Pak, ditaruh di lengannya. Pas mau perang Nabi tanya, apa itu? Nah, ini untuk apa itu? Jaminan keamanan lah. Untuk penenang hatiku ben mantap kalau jihad. Sudah lepaskan. Itu bisa menimbulkan kesyirikan. Sudah lepaskan, suruh buang sama Nabi. Nah, makanya orang yang pakai kalung-kalung, anak kecil terutama kalung-kalung itu kasih kain di kotak itu, buang sudah. Jangan seperti itu. Nanti menambah jin dan sebagainya. Maka kaum muslimin, sampai masalah ini luar biasa Islam itu. Masa masalah penting ini gak diajarkan sama Nabi? Sedangkan sahabat lebih membutuhkan. Waktu gak ada yang menghalangi. Dan Nabi sering perang daripada kita. Kita jarang perang, bahkan belum perang kita. Jangankan perang ke Palestina, wong jihad dengan diri sendiri untuk sholat jamaah aja surah abot ya. Ngono engkres ya. Allahu Akbar, hancurkan musuh. Alah, Anda lo mau jamaah subuh aja gak kuat tangi. Nah, padahal deket masjidnya, ngono engkres sampai angkat senjata. Ya, Masya Allah. Maka kaum muslimin, ya sudah, kita yang serius saja di sini. Nanti kalau Allah takdirkan ya, ada kejadian misalnya, semoga tidak terjadi ya, seperti kejadian di Ambon misalnya, baru Anda ya, siapkan seperti itu. Yang penting Anda fisiknya dijaga, kesehatannya ya, supaya apa? Ibadah Anda tuh fokus ya. Kan kalau sehat ibadahnya lebih nikmat. Kalau sakit ibadahnya sulit kan begitu. Maka kaum muslimin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Azizun alaihi, yang sifat Nabi itu berat, terasa olehnya, ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, Nabi itu ketika umatnya enggak beriman, Nabi sedih, Bapak Ibu. Ikut memikirkan Nabi itu. Ya Allah, kenapa kok mereka enggak iman? Kenapa saya ditolak? Nabi memikirkan itu. Dan Nabi itu haris, sangat menginginkan alaikum, keimanan dan keselamatan kalian. Ya, bil mu'minin raufur rahim, dan penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat sayang sama kita, sangat cinta sama kita. Nabi-nabi yang lain punya doa mustajab sudah digunakan di dunia ketika mereka masih hidup. Nabi Nuh sudah digunakan mendoakan kaumnya sehingga ditenggelamkan kaumnya. Nabi kita juga sama, Pak. Setiap nabi punya doa mustajab yang gak akan ditolak. Nabi kita juga punya. Namun Nabi kita ingat sama kita, umatnya ini, maka Nabi ya menyembunyikan atau menahan, tidak digunakan di dunia ini. Kapan digunakan? Nanti di akhirat, untuk syafaat umatnya. Maka jangan sampai, coba Anda bayangkan sekarang Nabi hidup menyampaikan kepada Anda dalil-dalil misalnya, lalu tiba-tiba Anda tidak mengamalkan yang Nabi sampaikan. Seperti apa itu rasanya hati Nabi itu kan? Ya, ngono banyak orang pede ya. Wes ya, sunnah Nabi itu nggak dikerjakan. Kalau ada yang mengerjakan sunnah dikatakan ya Anda itu aliran A, aliran B dan sebagainya, bahkan diperangi, bahkan diusir, ya bahkan ya macam-macam. Ya. Nah, terus bagaimana nanti? Ya, Anda akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, wong Anda tidak bertaasi, tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kan aneh, gitu kan ya. Dalam salah satu hadisnya, Nabi juga bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama masali, sesungguhnya perumpamaanku, wa masalu ummati, dan perumpamaan umatku, kamasali rajulin, seperti seorang laki-laki istauqada naron, menghidupkan api, faja'alat dawab wal farash yaqa'na fih, lalu ketika api sudah menyala, sudah hidup, tiba-tiba laron-laron, binatang-binatang kecil-kecil itu ya datang Pak, mau masuk ke dalam api. Coba Anda lihat, kalau ada lampu menyala pas musim laron metu, apa yang terjadi? Mereka akan mencari tempat yang terang. Jalan-jalan pinggirmu sampai wake larone. Dan dulu saya masih sering tidur di musola ketika masih SD itu. Seneng nek laron ya. Kita kasih air di bawahnya, jeblok kabeh. Marun larone wake terus dibakar kan gitu dulu ya. Itu dulu ketika masih dilanggar itu seneko-neko kelakuannya. Laronnya disikat gitu ya. Kadang cicak itu dibakar dulu sama anak itu kan ya. Apa nek manuk gereja seweneng, Pak. Dioberi sampai kena bakar marane. Lagak ngono ya jumpretan bengi-bengi ya. Ya. Mari ngono luwe peleme tanggane di itulah kita masih kecil karena belum televisi masih jarang. Kemudian handphone enggak ada, telepon belum ada di desa kita. Ya bendina nang ngono dolane. Engko awan golek ganyong pinggir kali, garut dibakar dipangan. Ya itulah mari pencolotan nang kali. Masya Allah, hidup dulu ya. Tapi kami nikmat ketika mendengar tarhim segera pulang. Duhur balik kan, sholat ngelanggar, mari sholat sarungnya deket ngono meneh dolan meneh. Itulah kehidupan kita dulu. Masya Allah ya, nikmat. Kita merindukan itu. Sekarang nggak ada, Pak. Sekarang nggak ada. Sudah dunianya beda alam ya. Milenial sekarang itu, Masya Allah. Akhirnya apa? Langgar-langgar sepi sekarang ya. Podo kukut, gak ono sing turun langgar. Sing rame sekarang warnet, ya kemudian apa itu warung kopi itu sampai subuh itu saya lihat itu. Anak-anak itu enggak tidur, Bu. Cigrang nang warung kopi. Saya lewat itu masih banyak itu tadi itu. Main game, Masya Allah sampai subuh main game. Mbak ditekoin nang akhirat. Ya, hei fulan, waktumu dihabiskan tuh apa? Masa mudamu dihabiskan tuh apa? Waduh, piye jawabannya? Kaum muslimin itu fitnah yang terjadi akhir zaman ini. Lihat Rasulullah, fa ana akhidhum bihujazikum wa antum taqahhamuna fih. Aku, kata Rasul, ketika itu ya aku memegang pinggang kalian untuk mencegah kalian semua agar tidak jatuh ke dalam api itu, tetapi kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam api. Rawahu Muslim. Nomor 2284. Inilah sayangnya Nabi kepada kita. Diibaratkan seperti itu. Ya, seperti laron yang mau masuk ke dalam api. Ya, dulu kan belum listrik ya, masih strongking ya. Itu kan panas itu kan. Nabi melihat itu dipegangi semua. Ya, seakan-akan Nabi memegangi mereka semua jangan sampai jatuh ke dalam api neraka. Saking sayangnya kepada kita. Itu maksud dari ya, Nabi itu lebih utama daripada an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya apabila hawa nafsu memerintahkan pada perkara yang bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib didahulukan. Ini maksudnya. Maka yang tepat kita gabungkan ketiganya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kita supaya menjadikan Quran dan Sunnah di atas kepala kita. Artinya jangan sampai Quran dan Sunnah di bawah kepala kita. Kalau sampai di bawah kepala kita berarti Quran dan Sunnah bisa kita akal-akali. Ya.
Naudzubillah. Jadi kita harus mengutamakan Quran dan Sunnah di atas segalanya. Makanya sering kita ingatkan, wahai para pejabat, ketika Anda menjabat, ingat di atas kepala Anda ada Quran dan Sunnah, di belakang Anda ada panji tulisannya Islam. Anda itu kan Muslim, maka jangan lupa Islam. Maka jadilah pejabat yang bertakwa kepada Allah. Ketika Anda memutuskan, putuskan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian ingat, Anda seorang Muslim, jangan lupakan itu. Ya. Dan Anda membawa nama baik Islam. Makanya karena negara kita mayoritas, kalau nggak salah 86,7% ya, menurut lembaga RSCC ya, yang menulis riset itu 2022, jumlah Islam itu di Indonesia 86,78% ya, sehingga saya seperti itu. Akhirnya apa? Karena kita mayoritas. Ketika ada kasus-kasus tertentu dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, apa yang terjadi? Lihat itu negara Indonesia, mayoritas Muslim korupsi. Ya. Kenapa? Karena kita mayoritas. Coba di India, ketika banyak kasus korupsi, apa yang terjadi? Lihat orang-orang Hindu korupsi. Nah, makanya saya pesankan kepada para pejabat, jaga itu nama baik Islam, sebab di pundak-pundak Anda ada Islam, ada simbol Islam yang mewakili umat Islam. Nah, sehingga Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Ya, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian ya, tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau putuskan ya Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, maka dari sini kita harus mengutamakan Rasulullah daripada nafsu kita. Ketika bertemu sunnah dengan nafsu, dahulukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kaum muslimin yang berbahagia. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Al-Alusi, ketika menjelaskan makna ayat ini, beliau membandingkan antara perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah jiwa, dengan perintah syahwat. Ya. Maka perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti memberikan manfaat dan kemaslahatan ya, pada jiwa kita, serta perintah Nabi menjauhkan jiwa kita dari perkara yang mendatangkan bahaya, pasti itu. Walaupun Nabi nggak menyebutkan hikmah dari perintah dan larangan, tapi orang beriman meyakini setiap perintah dan larangan Nabi mengandung maslahat. Larangan mengandung madarat. Itu keimanan kita, Pak. Makanya kita jangan mendahulukan logika. Kenapa diperintahkan begini? Kenapa begini? Ya. Sudah. Lihat kayak sahabat. Ketika Nabi mengatakan sudah mereka nggak tanya sebentar ya Rasul. Kenapa kok begini? Enggak kayak Bani Israel. Nabi Musa mengatakan, ya wes, karena kalian meminta aku memutuskan ya perkara yang terjadi di antara kalian tentang siapa yang membunuh si fulan ini, baiklah, perintahku, Allah perintahkan kepada kalian sembeli sapi. Selesai. Nabi Musa cuma mengatakan sembeli sapi. Selesai. Kalau mereka langsung siap, maka setiap sapi apapun selesai. Selesai sudah. Tapi mereka ngeyel. Sebentar ya Musa, sapi ini koyo opo? Nah, ya sebentar tak doa sama Allah. Ya Allah, sapinya kayak apa gitu ya. Ya, sapinya ya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Wah kan? Sulit ya. Sebentar, warnanya apa? Nah, ngeyel lagi. Warnanya begini. Ya. Oh sebentar. Terus ciri-cirinya, nah, belum pernah digunakan kerja. Belum pernah melahirkan, belum pernah rabi sapi ini.
Sulit akhirnya mereka hampir tidak menemukan sapi yang disebutkan kriterianya oleh Nabi Musa. Sampai mereka menemukan satu sapi yang itu pemiliknya minta ditukar dengan emas sepenuh atau seberat sapi itu. Bayangkan sapi pirang kintal. Nah, ya sudah, karena mereka mempersulit diri, maka Allah persulit mereka. Makanya sahabat itu paling enak dalam beragama, nggak pernah ngeyel. Ketika Rasulullah membacakan ayat Ar-Rahman 'alal arsyistawa, Allah di atas aras, selesai, orang sahabat iman semua percaya. Dan mereka orang Arab, ngerti bahasa Arab, nggak ngeyel mereka. Ya Rasul, kaya apa? Bagaimana di aras? Duduknya bagaimana? Enggak. Sahabat sudah iman, selesai. Ya. Ketika ada seorang wanita dalam hadis ya, Bukhari dan Muslim ditanya Nabi, di mana Allah? Fis sama. Siapa saya? Rasulullah. Kamu beriman? Beriman. Sudah. Mana pemilik budak ini? Saya, Rasul. Merdekakan dia. Dia wanita merdeka. Selesai. Untuk memahami Allah di langit gak butuh banyak dalil kita. Enak beragama itu. Gak kayak orang filsafat bulat ya. Kari mengimani aja bulat. Sampai membutuhkan ribuan dalil baru mengatakan Allah di atas langit misalnya. Masya Allah. Makanya kaum muslimin, itulah cara beriman kayak sahabat, selesai, ringan sudah. Ada perintah jalankan, ada larangan tinggalkan. Enteng kita sudah, nikmat luar biasa. Ada sunnah Nabi jalankan, gak ada sunnah jangan dijalankan. Karena Nabi sudah kasih batasan-batasan. Ya, untuk urusan agama Nabi itu. Urusan dunia terserah, kan gitu kata Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Makanya orang-orang dulu tuh maju, ya, karena mereka tuh memposisikan tepat pada tempatnya. Sekarang kan nggak sibuk dengan masalah-masalah nggak dicontohkan oleh Nabi, ya. Akhirnya apa? Banyak perpecahan, banyak kekacauan di tengah umat. Nggak maju-maju umat Islam sekarang, ya. Nah itulah kaum muslimin yang berbahagia. Makanya luar biasa. Sudah wis, pokoknya semua yang Nabi perintahkan pasti baik. Semua yang Nabi larang pasti ada bahaya, selesai. Nah, itu perintah Nabi. Adapun perintah jiwa, kata Imam Al-Alusi, perintah jiwa kita, nafsu kita, itu ada dua kemungkinan, ada dua ihtimal. Yang pertama, ada jiwa yang menyeru kepada keburukan, maka tidak boleh diikuti. Yang kedua, ada jiwa yang menyeru kepada kebaikan. Namun terkadang dalam poin ini kita nggak tahu apakah yang diseru oleh jiwa itu baik atau tidak baik, kan begitu. Ya. Makanya kita butuh apa? Makanya dikatakan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis itu, Quran diibaratkan dengan apa? Quran itu seperti cahaya yang menerangi. Akal itu kan kalau nggak ada Quran seperti orang berjalan dalam kegelapan. Oh, kemana akalin? Bingung. Makanya ada wahyu membimbing akal. Ini loh jalannya meloiki. Selamat sudah. Maka lihat orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, mengimani Al-Quran, hanya mengandalkan akalnya, apa yang terjadi? Itu tadi. Kayak para filosof itu tersesat. Mereka mengatakan, oh kebenaran itu dari cahaya. Oh kebenaran itu dari api. Kebenaran itu, Masya Allah. Sampai mereka akhirnya apa? Bingung cari Tuhan. Akhirnya mereka ada yang nyembah bulan, nyembah matahari, nyembah bintang, nyembah api, nyembah air, dan sebagainya. Itu tadi. Alhamdulillah Allah sudah turunkan Al-Quran dan kitab-kitab ya kepada setiap Nabi dan Rasul. Ada suhuf ya. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasul membimbing mereka. Ini loh jalan yang benar, ini jalan yang salah. Alhamdulillah. Maka akal kita secanggih apapun kalau nggak dibimbing oleh wahyu tersesat, Pak. Tersesat. Ya. Maka tundukkan akal kepada wahyu. Jangan wahyu ditundukkan kepada akal. Nah begitu. Termasuk dalam masalah tradisi, Bapak Ibu. Kalau tradisi di masyarakat itu sesuai dengan syariat, monggo diuri-uri, monggo dihidupkan, dipertahankan. Tapi kalau ya adat tidak sesuai dengan syariat, ya mohon maaf ya, kita mendahulukan syariat.
Ya, maka dalam urusan agama itu kembalikan kepada Quran. La yu'minun, kalian tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kalian menyerahkan ya kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Urusan dunia Nabi sudah serahkan sama kita. Silakan Anda berinovasi, silakan Anda berkembang ya sesuai dengan ya kemampuan Anda dalam urusan dunia. Nah, itulah kaum muslimin. Makanya kita butuh syariat, kita butuh petunjuk Nabi dan Rasul ya. Ya, itu. Sebab kita nggak tahu, jiwa kita nggak tahu mana baik mana buruk. Nah, tanpa bimbingan wahyu. Naam. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Nah, di sini ada khilaf. Sebab apa? Kalau orang nggak paham dengan betul ayat ini bisa salah paham. Loh, istri Nabi kan ibu kita, berarti boleh dong kita lihat auratnya? Masih begitu kan pertanyaannya? Pasti boleh dong kita salaman samanya, bersamanya kan sebagaimana ibu. Masya Allah. Ini kalau orang nggak paham nanti begitu pemikirannya. Nah, maka di sini ada beberapa pendapat di antara para ulama. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya ummahatuhum adalah ibu-ibu mereka. Ya. Nah, ini ada pendapat. Maksudnya apa ini? Nah, kemudian bagaimana dengan yang sudah diceraikan oleh Nabi? Apakah boleh dinikah oleh selain Nabi? Kan begitu. Pertanyaan nanti ke sana. Sebab dia posisikan ibu gitu kan ya. Sedangkan kita nggak boleh nikah sama ibu. Nah, maka kaum muslimin pendapat yang pertama belum syuruk ya. Belum bunyi ya. Ya. Pendapat yang pertama, siapapun wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meski sudah dicerai, maka statusnya adalah ummul mukminin meskipun belum digauli. Misalnya ada Nabi menikah lalu cerai, kan belum diapa-apakan, maka tetap dia sebagai ummul mukminin, ibu kita. Ini pendapat pertama, dia adalah ibu kita, sehingga gak boleh dinikahi. Pendapat kedua, siapapun wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meski sudah dicerai dengan syarat sudah digauli, maka statusnya adalah ummul mukminin. Dan ini pendapat zahir dari Umar bin Khattab. Kalau sudah dicampuri itu jadi ibu kita. Kalau belum dicampuri itu belum jadi ibu kita. Itu kata pendapat Umar bin Khattab. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Umar pernah melarang Abu Bakar radhiyallahu an yang hendak menghukum salah satu istri Nabi yang pernah diceraikan oleh Nabi karena suatu hal, yaitu Kutailah. Jadi Nabi pernah punya istri yang diceraikan, namanya Kutailah bintu Qais al-Asadi. Dan ketika selesai dinikah, Kutailah diceraikan Nabi dan belum dicampuri oleh Nabi. Lalu Umar mengatakan, "Mahiya min ummahatil mu'minin." Dia bukan termasuk ummahatul mukminin. Kenapa? Wala dakhala biha, karena Nabi tidak pernah menggaulinya. Wala daraba 'alaiha al-hijab, dan Nabi tidak pernah menjulurkan hijab. Artinya apa? Nabi belum pernah melihat ya dirinya membuka pakaian. Ya, itu kata Umar bin Khattab. Riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dalam riwayat yang lain, Umarlah yang ingin merojam wanita yang telah diceraikan oleh Nabi kemudian menikah setelahnya. Namun hal itu tidak jadi dilakukan karena wanita tersebut membantah bahwa ia tidak diperintahkan untuk menutup diri ya di dalam keranda yang berkelambu, dan ia juga tidak disebut sebagai ummul mukminin. Wallahu alam. Ini pendapat yang kedua. Maaf, karena sudah syuruk, sudah sambil menunggu untuk sholat syuruk. Moga yang mau bertanya silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Ya, tadi Ustaz sampaikan bahwa tentang hulu, artinya kita tidak boleh mencintai Rasulullah
secara berlebihan. Padahal kita itu orang yang beriman belum dikatakan beriman apabila orang itu tidak mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya pada diri kita. Ini kan gimana ya? Nah, Bapak yang berbahagia, kita diperintahkan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tetap dalam kapasitas sebagai seorang Rasul dan juga sebagai seorang hamba. Kan syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingat, Nabi itu di satu sisi adalah Rasul, maka kita wajib beriman kepada Nabi sebagai seorang Rasul. Maka semua yang Nabi sampaikan kita harus sami'na wa ata'na. Namun ingat, dalam satu sisi beliau adalah hamba, maka kita nggak boleh berlebihan terhadap beliau dalam posisi beliau, kapasitas beliau sebagai seorang hamba. Hamba itu kan nggak boleh disembah, ya. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada orang yang memuji-muji beliau berlebihan, ingin memanggil Nabi berlebihan, bahkan ketika sahabat Mu'ad pulang dari tugas dakwah itu ketemu Nabi langsung sujud sama Nabi. Nabi kaget, "Lu kenapa kamu mau sujud sama saya?" "Karena saya melihat di negeri sana itu orang kafir itu sujud kepada rajanya," kan gitu. Lalu saya berpikir, berijtihad, Nabi kan lebih utama dari raja, maka Nabi lebih layak untuk saya sujudi, gitu. Lalu Nabi mengangkat dia dan memarahi dia, menjelaskan saya itu begini-begini. Bahkan Nabi sampai mengatakan, saya itu anak wanita yang memakan kodit. Kodit itu apa? Daging yang dijemur sehingga diawetkan. Apa namanya? Dendeng, ya. Aku itu anak wanita makan dendeng kayak kamu, sama kayak kamu. Saya juga makan, juga minum, saya juga tidur. Nah, sama seperti itu. Maka dari sinilah yang kita maksud tadi. Kita silahkan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jangan sampai kita ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi dalam mencintai Nabi. Sebab itulah dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Jauhkanlah diri kalian dari ghulu, berlebih-lebihan dalam agama ini. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena hancurnya umat dahulu karena berlebih-lebihan terhadap agama mereka, terhadap nabi mereka. Sampai Uzair itu kan orang soleh. Dia itu hafal kitab Taurat, ya, sehingga dijuluki sebagai anak Tuhan, kan begitu Uzair. Dari mana ini ghulu, berlebihan? Seperti Nabi Isa, ibunda Maryam. Kenapa mereka berlebihan? Karena ghulu, ya, berlebihan dalam memposisikan mereka sebagai hamba Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la tuturuni kama atrotan nasoro ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebih, ya, dalam memujiku. Jangan berlebihan. Lihat sholawat yang ada sekarang berlebihan, ya, berlebihan dalam memuji Nabi. Fa innama, sebagaimana orang Nasrani berlebihan dalam memuji anak Maryam, itu Nabi Isa. Fa innama ana abduh, kata Rasul. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah Abdullah dan Rasulnya. Ya. Jadi silahkan Anda mencintai Nabi dengan totalitas, tapi ingat, Nabi itu juga seorang manusia. Jangan disembah-sembah, jangan diagung-agungkan berlebihan, ya. Nabi aja nggak bisa mengabulkan permintaan orang kok, ya. Apalagi Nabi sudah wafat. Nabi masih hidup aja nggak bisa, ya. Bahkan Nabi mengatakan kepada Rabi'ah al-Aslami ketika selesai menyiapkan kebutuhan Nabi berwudu, kemudian Nabi ingin membalas kebaikan Rabi'ah yang melayani Nabi. Sal, minta kepadaku. Minta apa kamu? Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga. Minta yang lain ada? Gak ada, itu aja.
Kalau gitu bantu aku mewujudkan cita-citamu dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Dan masih banyak lagi. Ya. Bahkan Nabi juga pernah berkhutbah di hadapan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Wahai paman-pamanku Bani Hashim, wahai paman, semuanya sampaikan. Mintalah kepadaku, mumpung aku di dunia ini minta apa aja, tapi nanti di akhirat aku gak bisa, kata Rasul. Nah, makanya kaum muslimin, cinta kita kepada Nabi dibuktikan dengan menjalankan perintah-perintah Nabi, menjauhi larangan-larangannya. Adapun sikap kita kepada Nabi jangan berlebihan. Lihat, sahabat yang ingin berlebihan sama Nabi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ya. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa, yang wajar yang kalian katakan. Atau seperti sebagian ucapan kalian, jangan sampai kalian terseret oleh syaitan. Itu ucapan apa yang dimaksud Nabi? Ucapan sayyid, ya. Ketika ada orang mengatakan, ya Rasulullah, anta sayyid bagi kami, engkau adalah penguasa bagi kami. Apa kata Nabi? As-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, ya, engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya, kata mereka. Lalu apa kata Nabi? Wis gak usah ngomong ngono. Ucapkan dengan ucapan kalian yang wajar saja sudah. Katakan Abdullah wa Rasulullah, selesai. Hadis ini sahih. Ya, riwayat Abu Dawud nomor 4806. Bayangkan Nabi gak senang Pak begitu kan Pak. Nah, apalagi sampai berlebih-lebihan, ya. Banyak sekarang itu orang, kalau Anda lihat sholawatnya macam-macam, sholawat A, sholawat B, macam-macam. Ratusan sholawat sekarang yang ada. Tiap kelompok punya sholawat sendiri dan masing-masing mengagungkan Nabi secara berlebihan. Nah ini nggak boleh. Nah, oke, silakan. Gimana? Yang kedua yang mana? Belum dikatakan beriman seseorang atau belum sempurna iman seseorang sebelum orang itu mencintai pada Allah melebihi dari cinta sendiri. Nah, melebihi cintanya kepada diri sendiri. Ketika Anda bertemu dengan dua kepentingan diri dengan sunnah Nabi, lalu Anda mengutamakan diri sendiri daripada Nabi, Anda belum dikatakan sempurna cintanya. Sebagaimana ya, Umar bin Khattab tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya dengan sepenuh hati kecuali diriku, kan begitu. Artinya dia nggak totalitas dalam cintanya kepada Rasulullah. Dia masih ada keakuan di sini, itulah. Yang akhirnya nggak sempurna cintanya. Sampai totalitas dia mencintai Nabi dengan full. Nah, makanya la yu'min ahadukum hatta yuhibba hatta habba Allah, sampai dia mencintai Allah, Rasulnya, baru ya dirinya, orang tuanya, kan begitu. Karena ada di antara kita itu lebih mengutamakan orang tuanya, lalu dia meninggalkan sunnah Nabi. Ini enggak sempurna imannya. Ada yang seperti itu. Ya, itu maksudnya. Jadi kita harus betul-betul ya, mengutamakan syariat Rasulullah SAW di atas segalanya. Apalagi ketika bertemu dengan kepentingan diri kita sendiri. Nah itu. Jadi harus betul-betul cinta kepada Nabi dengan totalitas. Nah, itu Pak maksudnya. Jadi kita harus mengutamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang hutang tadi Ustaz. Sampaikan tadi bahwa hutang seseorang itu akan dibayar oleh Rasulullah atau dengan harta negara. Iya, Baitul Mal. Asalkan dia itu dikasih azam untuk melunasi. Betul. Itu berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuma masalahnya negara kita bukan negara Islam. Ini repotnya di sini. Nah, makanya Rasul itu kalau ada orang yang meninggal, kan bertanya dulu Rasul itu. Saudaramu bagaimana ini, punya utang gak ini, kan gitu. Kalau punya utang
saya nggak mau menyolati, tapi kamu silakan menyolatinya. Makanya kadang, ya Rasulullah saya yang menjamin, kan gitu sahabat. Ya, saya yang menjamin hutangnya, nah tak bayarkan nanti wes. Nah, baru Nabi nyolati kan gitu. Nah seperti itu. Jadi itulah ajaran Islam, masya Allah ya. Bagaimana Islam memperhatikan umatnya, memperhatikan kaum mukminin. Idealnya begitu Pak. Mudah-mudahan lah nanti kita punya pemimpin yang yang amanah, yang terinspirasi dengan ini sehingga dia siap menjamin hutang rakyat yang serius maksudnya. Ya. Bukan hutang untuk untuk berfoya-foya. Misalnya hutang untuk biaya pengobatan atau hutang untuk rumah yang hancur misalnya. Nah, kemudian oleh pemerintah dijamin kalau mati diputihkan misalnya. Mudah-mudahan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.